Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masya Allah ya, masih membahas hal yang luar biasa. Buat yang baru bergabung nih, kita ingatkan dulu nih, tema kita pagi hari ini adalah sekuat apa imanku saat ini. Nah, ada yang tahu nih sekuat apa imannya? Nah, tadi kita udah bahas di segmen yang sebelumnya, udah dua. Yang pertama, mengukur keimanan kita itu bisa dilihat dari ucapan orang lain tentang diri kita. Yang kedua adalah mengukur keimanan dengan bisa dilihat itu dari betapa atau berapa khusyuknya kita pada saat kita sholat. Nah, nanti kita lanjut lagi nih bersama guru-guru kita. Ada Habib Usman, ada Ustadz Bari dan juga Ustadz Syam. Tapi sebelumnya saya akan ngajak jamaah Islami Twinda untuk melihat sebuah video tayangannya tentang salah sangka dikiranya baca doa. Nih, kemarin orang pada ngakak nih. Ini tayangannya nih. Nah, sekarang jamaah paham kan? Karena ada bahasa Indonesianya. Kalau kemarin tuh kita nonton orang cuma ngomong bahasa Arabnya doang. Ini Masya Allah, agak ngerti. Orang suruh, nanti kalau pengen ikutan nih ada nomor WA-nya kalau sumbangan. Amin. Pakai usap muka. Iya. Ustaz Syam nih, kita bicara keimanan berikutnya nih. Atau mungkin melihat keimanan itu bisa dilihat dari berapa jagonya katanya kita kalau kita ngaji. Ada yang bilang ya kalau kita bisa memahami bahasa kitab, bahasa Arab. Ini kayaknya aduh Masya Allah luar biasa. Nah kalau kita yang udah lama Islam nih terus kita juga nggak ngerti bahasa Arab. Ini bagaimana Ustadz Syam? Apakah tetap baik-baik aja kita gitu ya kan? Mohon izin penjelasannya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe daripada guru kami Ustadz Bani, guru kami Habib Usman, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Jadi kalau ditanyakan hari ini kita mengukur keimanan siapa dulu? Hari ini kita mengukur keimanan diri kita sendiri. Untuk bahan introspeksi diri kita, bukan untuk mengukur keimanan orang lain. Ah kayaknya si itu deh yang jago ngaji tapi begini orangnya. Kayaknya dia deh khusyuk sholat tapi begini orangnya. Subhanallah, tidak. Kita sedang mengukur diri kita sendiri. Kalau ditanyakan apakah bacaan Al-Quran, kehebatan seseorang dalam membaca Al-Quran, memahami bahasa Arab, Abu Jahal juga jago bahasa Arab. Subhanallah. Ya, Abu Lahab juga jago bahasa Arab, bahkan jago bersyair pada saat itu. Namun subhanallah disebut sebagai tabbat yada abi lahabi wa tabb, sebagai orang yang celaka. Subhanallah. Kalau dikatakan orang yang jago baca Al-Qur'an, Nabi SAW pada saat perang Hunain, ketika pembagian daripada ghanimah, harta rampasan perang, Nabi SAW dengan kecerdasan beliau membagikan lebih banyak kepada sahabat yang baru ataupun orang-orang yang baru masuk Islam. Sedangkan sahabat yang lama tidak mendapatkan bagian. Sahabat yang lama tidak mengapa, sami'na wa ata'na, ini keputusan baginda Nabi SAW, tentu saja dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada orang-orang di antaranya yang datang kepada Nabi SAW dengan mengatakan i'dil, wahai Muhammad i'dil, ya Rasulullah bersikap adillah. Dia negor Nabi Muhammad SAW, lalu mencela Nabi Muhammad SAW, padahal dia sebagai muslim pada saat itu. Lalu para sahabat dengan kemarahannya dengan orang tersebut, namun Nabi SAW bersabda, akan datang nanti dari timur, dari barat, orang-orang yang mana keluar daripada lisan mereka membaca Al-Quran, namun bacaan Al-Quran tersebut tidak melewati daripada kerongkongannya. Ini disebut dengan majaz. Bahasa Nabi SAW tidak melewati kerongkongan, artinya Al-Quran tidak masuk ke dalam hatinya. Yang kedua, majaz yang kedua, tidak melewati kerongkongan, artinya Al-Quran tidak bisa merubah daripada gaya hidupnya, tidak bisa berakhlakul karimah, tetap berbuat keji dan mungkar. Jadi pembacaan Al-Quran atau ahli dalam Al-Quran tidak menjadi sebuah ukuran. Itu yang pertama. Namun yang kedua, tugas kita adalah berbaik sangka dan juga mengukur diri kita. Kenapa kita tidak mempelajari apa yang menjadi petunjuk kita? Subhanallah. Berarti diantara tentu saja ukuran keimanan adalah orang yang serius mempelajari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang benar-benar tidak peduli dengan bacaan Al-Quran. Ada orang-orang yang tidak peduli dengan bahasa Arab. Subhanallah. Padahal itu adalah bahasa yang memang Allah Subhanahu wa taala tentukan menjadi bahasa yang sangat luar biasa. Bahasa yang dipakai oleh baginda Nabi SAW. Nabi mencintai bahasa Arab. Nabi mencintai Arab. Nabi mencintai bahasa Arab. Berarti kalau kita pengen ngikut Nabi SAW, kita mesti mencintai daripada bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada baginda Nabi SAW. Maka wajib bagi kita untuk tolabul ilm, menuntut ilmu. Maka orang yang meremehkan untuk menuntut ilmu agama juga diantara lemahnya iman tersebut. Maka orang-orang mesti daripada dekat dengan ilmu agama, mempelajari, menuntut ilmu agama. Namun setelah punya dapat ilmunya, jangan sampai orang-orangnya menjadi orang-orang yang seperti yang disebutkan Nabi SAW tadi. Orang-orang yang tidak sampai bacaan Al-Qurannya, kecuali sampai kerongkongan saja, tidak sampai
sampai ke dalam hatinya. Maka dua ukuran ini yang mesti kita garis bawahi. Wallahu ta'ala. Iya, jadi apa yang dia baca, apa yang dia keluarkan itu nggak kena ke hatinya Nggak sebenarnya, salah sampai ke satunya itunya hatinya, ya. subhanallah. Tapi emang zaman sekarang ini banyak nih, mungkin Habib kita bisa minta jelasin nih Habib nih. Banyak orang yang kelihatan itu jago ya kan, bahasa Arabnya, kitabnya bagus gitu ya kan. Kerjaannya ngajakin ngadu dalil aja. Semua orang di bid'ah-bid'ahin, semua orang di kafir-kafir. Nah, itu gimana Bib? Apakah keimanannya udah baik kalau kayak gitu Bib? Kita Bib. Disinilah yang kita harus pahamin. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadil ini maknanya bukan dia berdebat emosional dan lain sebagainya, tapi bertukar pikiran dengan cara yang ma'ruf. Ketika seorang kita tahu dia salah, maka temui dia secara langsung, bukan di depan umum. Secara langsung berdua jelaskan ini nggak benar, ini begini. Nah, kalau misalkan seandainya depan umum, maka boleh jadi dia menggunakan mazhab yang lain. Benar. Boleh jadi dia menggunakan ilmu yang lain. Boleh jadi dia menggunakan ulama yang lain. Boleh jadi amalan yang disampaikan kalian belum tahu. Ternyata itu benar. Oleh karena itu, banyak orang yang ahli hadis, ulumul Quran, mereka paham, mengerti dengan ilmu agamanya Allah, mereka semakin tawadu, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan menyalah-nyalahkan, bukan menyerang, bukan menghancurkan. Sama muslim dihancurkan, diserang, dibantai kan, bid'ah lo haram. Lu duduk di situ juga sama seperti makan yang haram. Subhanallah, inilah yang enggak boleh. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah bihkamil hakimin, hakim yang paling adil. Berbuat baiklah dan jagalah dirimu dan keluargamu dulu, baru jagain orang lain. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Habib. Wah. Kita lanjut lagi nih jamaah. Yeay. Nah, ini ada tanda-tanda yang selanjutnya nih. Katanya kalau mengukur keimanan kita itu bisa dilihat tuh dari wajah, melalui wajah. Bahkan anggota tubuh kita lainnya. Ada yang bilang kalau misalnya keimanannya itu bagus ya, tingkah lakunya tuh insya Allah juga bagus. Tutur katanya juga bagus. Kalau dia berbicara tuh katanya menyenangkan orang lain lawan bicaranya. Ya, mau izin menjelaskan deh. Ustadz Bani, mau izin silakan. Mohon izin guru kami Habib Usman, Ustadz Syam, Mas Padi dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Di dalam surat Al-Fat ayat 29 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-ciri para sahabat dan pengikut baginda sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka bisa dikenali melalui wajah mereka, ada bekas sujud. Apa maknanya? Para ulama memang berbeda pendapat. Sebagaimana dikutip oleh Al-Mawardi dalam kitabnya An-Nukat wal Uyun, Ibnu Abbas mengatakan orang kalau sering atau rutin melaksanakan ibadah sholat yang fardu lalu ditambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah, maka itu wajahnya itu ada bekas-bekasnya, terlihat gitu. Banyak sujudnya itu terlihat di wajahnya itu. Sementara kata Imam Mujahid, enggak, maksudnya ini karena orang ini saking seringnya dia tahajud bangun malam, maka tidurnya kurang. Karena tidurnya kurang, maka wajahnya akan kelihatan nih, oh tidurnya kurang nih. Tapi beda tidur begadang dengan tidur tidak tidur tahajud. Begadang dengan tidak tidur karena tahajud, berbeda. Kalau yang satu kuning pucat agak-agak menyedihkan, yang satu kuning pucat tapi wajahnya sendu dan indah dipandang. Sementara kata Atiyah Al-Aufi mengatakan ini maksudnya besok hari kiamat. Karena Rasulullah SAW katakan aku akan memiliki sebuah telaga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untukku yang disebut dengan telaga Al-Kautsar. Itu khusus umatku saja yang minum di situ. Itu jumlah gelasnya seperti adadun nujum, jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Menunjukkan apa? Banyak tuh umat yang minum di situ tuh. Bukan cuma 1-2 orang. Maka benar bilang nggak boleh kita membatasi. Ini sesat, ini bidah, ini kafir menurut Rasulullah. Itu jumlah gelasnya aja sebanyak bintang-bintang di langit. Berarti betapa banyak umatnya akan meminum air itu tersebut insya Allah ya. Lalu kata Rasul, yang bukan umatmu akan aku halau. Lalu kata sahabat lah, emang bagaimana kau cara mengetahui ya Rasul? Kau sudah meninggal. Ini umatmu atau bukan dari mana? Besok hari kiamat, inna ummati satud'auna yaumil qiyamah gurran muhajjalin. Umatku khusus pada hari kiamat, wajahnya bersinar, bercahaya, tangannya, kakinya juga memancarkan nur cahaya. Itu disebabkan karena wudunya. Masya Allah. Tapi bukan hanya mengandalkan wajahnya saja. Keimanan kita selain diukur dari wajahnya juga diukur dari seluruh anggota tubuhnya. Ketika wudhu, sholat, ibadah dan keimanan itu mampu mengerem tangan untuk tidak mengambil yang bukan haknya, mampu menahan kaki untuk tidak melangkah ke tempat maksiat, mampu menahan lisan kita untuk tidak membicarakan aib saudara kita. Maka itu diantara ciri keimanan kita. Rasul mengatakan ma min syai'in, tidak ada sesuatu yang paling berat yang ditimbang di mizan min husnil khuluq, melebihi akhlak yang baik. Bahkan wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibi saumi wa shalah. Besok hari kiamat orang-orang yang akhlaknya baik, tutur katanya baik, sikapnya baik,
besok masuk surga mendahului orang-orang yang ahli salat dan ahli Amin, puasa. amin, Mudah-mudahan Masya kita Allah. termasuk orang-orang yang akhlaknya baik insyaallah. Amin, Wallahu ta'ala alam Masya bissawab. Allah, tabarakallah. Nah itu dia tuh, makanya banyak orang kemarin ngasih penjelasan yang gini sama saya. Tahu nggak Mas Fadli, itu katanya orang yang kalau misalnya rajin sholat dia, itu bagus tuh kelihatan di sini hitam nih. Oh saya pernah lihat Bib, ada orang yang sholat digesek palanya jadi hitam. Bukan begitu maksudnya Bib ya, maksudnya kan tadi seperti apa dijelaskan sama Ustadz Bani kan Bib. Iya. Mau izin Bib nih penjelasan ini Bib, nih, jangan sampai salah melanjutkan sangka. daripada ceramah Ustadz Bani, Masya Allah, dalam kitab An-Nukatul Uyun Tafsir Mawardi dijelaskan bahwasanya aksarus sujud, orang yang banyak sujud adalah mereka yang bercahaya wajahnya, yang dimana pandangannya enak dilihat, bukan yang dia menempelkan badannya digosok-gosok, abis itu ada bekas Ada tukanya bekas hitam. Bahkan dalam Lecet itu. hadis Rasulullah SAW dalam tulisan kitab Al-Habib Usman bin Allah bin Nabi bahwasanya Rasulullah bilang suruh apa? Suruh kalau seandainya itu nggak ada itu lebih bagus. Anda membuat itu sebagai ria, sebagai sombong. Ada bintik hitam 2-nya di sini, ya kan? Ada 3-nya hitamnya. Bukan menjamin Anda masuk dalam surganya Allah. Nggak ada menjaminkan. Karena apa? Karena bisa jadi dengan adanya Anda hitam di sini, sombongan. Anda membuat ujub, bangga diri. Udah gitu cari tempat, kalau Anda biasa sholat di aspal juga bukan hitam lagi, borokan. Ya kan? Apalagi kalau lagi wukuf kita di Arafah. Iya, itu panas 45 derajat. Benar, ya kan? benar, Masya Wah Allah. itu kalau kita lama sujud juga gosong. jidat. Gosong. Intinya seperti itu. Janganlah bersombong-sombong dengan apa yang kalian milikin. Boleh jadi kesombongan itu mencelakakan Anda. Oleh karena itu, bertakwa dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk banyak sujudnya adalah muka Anda bercahaya, muka Anda Masya enak Allah. dilihat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan takwaan kepada Allah. Masya Allah, itu juga saya dengar dari orang tua saya itu kalau misal orang banyak sholat, pasti kan ada wudhunya. Nah wudhunya itu yang bikin di akhirat tuh bercahaya semua di Masya tempat-tempat dia wudhu. Masya Allah luar biasa. Jadi jangan sampai salah pengertian nih. Oke, kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Kita akan mencoba untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya rajin dakwah keliling, tapi anak dan istrinya ditinggalkan begitu aja tanpa dikasih nafkah sama sekali. Saya sudah bilang, kamu saya izinkan untuk berdakwah, tapi jangan biarkan istri dan anak sengsara sampai bela-belain berhutang ke sana ke sini. Bagaimana menilai iman suami saya dan menyadarkan suami saya? Nah ini memang Masya Allah ini bukan masalah hal yang mudah ya. Mohon izin Habib Usman dijawab nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam Muhammad. Berdakwah di sini kalau mereka orang yang alim, mereka orang yang soleh, pasti mereka akan menjaga keluarganya. Tapi kalau di sini kalimatnya dia keluar daripada rumahnya, dia meninggalkan keluarganya, maaf mananya yang khuruj mereka meninggalkan keluarganya sampai keluarganya terlena, keluarganya tidak dikasih nafkah, keluarganya stres di rumahnya. Subhanallah, gua anfusakum wa ahlikum nar. Keluargamu lebih penting daripada orang lain. Ingat, keluargamu lebih penting. Kamu jaga, kamu didik, anak-anakmu kamu jaga, kamu didik. Wa israhuna bil ma'ruf. Kamu berbuat baik terhadapnya, kamu menafkahi dia, kamu kasih sayang terhadap dia. Kalau bukan kamu kasih sayang, siapa lagi yang kasih sayang? Kalau bukan kamu yang mendekatkan dia, siapa lagi yang mendekatkan dia dengan kamu? Kalau bukan dijaga akhlak dan sifat watak karakternya, siapa yang mau jaga akhlak sifat watak karakter anak tersebut? Anak perlu disentuh, anak perlu dibelai, anak perlu dikasihi, anak perlu dididik dengan didikan yang baik, dan istri perlu diajarkan dengan ajaran yang baik. Kalian berdakwah kemanapun, ketika kalian meninggalkan keluarga kalian, sia-sialah kalian. Karena apa? Kalian tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah perintahkan, "Wa anfusakum wa ahlikum nar." Jaga keluargamu. Jangan sampai kalian hutang-hutang banyak. Jangan sampai kalian mengeluarkan daripada itu untuk orang lain dan keperluan kalian di sana. Tapi keluarga kalian sia-siakan, kalian tinggalkan dan kalian jadikan terlantar seolah-olah. Padahal itu wajib hukumnya untuk dia. Keluarga lebih wajib daripada orang lain di luar sana. Keluarga nomor 1. Sebagaimana Rasulullah dalam hadis khiyarikum linisa'ihim, berbuat baik terhadap keluarga kamu. Hadis Rasulullah khairukum li ahli min ba'di. Sebaik-baik mereka adalah yang berbuat baik terhadap keluarganya, dan aku, kata Rasulullah, lebih baik terhadap keluargaku, dan aku sayang, aku cinta kepada mereka, dan aku adalah sebaik-baik terhadap keluargaku. Maka cintailah keluargamu, sayangilah keluargamu sebagaimana sunnahnya Rasulullah. Masya Allah. Jadi ini Masya Allah ya, berdakwah ini memang silakan, Masya Allah luar biasa. Tapi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang sukses itu adalah bagi mereka yang sudah sukses dulu sebelumnya kepada keluarganya gitu loh. Baru dia memimpin orang lain. Bagaimana dia bisa berdakwah kepada orang lain sedangkan keluarganya nggak didakwahin gitu. Nah ini Masya Allah luar biasa ya. Akhirnya terlena gak? Iya, terlena, nauzubillah, jangan sampai. Tapi semuanya baik ini Masya Allah ya. Nah sekarang kita lanjut ya, Instagram Mbak Allah yang berikutnya juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sampai capek nih. Setiap hari saya harus berhutang ke sana ke sini demi memenuhi kebutuhan ekonomi.
Tapi Ustadz, emang tingkat keimanan seseorang bisa dilihat dari orang yang tidak pernah berhutang ya? Lalu kalau saya sering berhutang berarti tingkat keimanan saya rendah dong Ustadz. Habis gimana dong Ustadz? Saya udah ikhtiar, kalau saya tidak berhutang, anak istri saya tidak makan. Setiap saya mau berhutang ke saudara, saudara selalu bilang nggak ada. Padahal saya kalau bayar utang selalu tepat waktu Ustadz. Nah ini Ustadz Syam nih mau izin nih. Dijawab sambil tausiah kali Ustadz Syam nih. Ustadz Bani, Habib Utsman, guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bukan dari berhutangnya sebenarnya. Tapi tingkat keimanannya bisa saja diukur dari bagaimana akhlaknya ketika dia hutang piutang. Betul. Akhlak dia memberikan hutang kepada orang lain, akhlak dia memberikan tangguhan waktu, akhlak dia daripada menjadikan hutang tadi sebagai sedekah, akhlak dia ketika membayar hutang, dan itu semua dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Kalau dicontohkan Nabi SAW berarti Nabi juga pernah berhutang. Cuman masalahnya yang menjadi tolak ukur, Nabi SAW berhutang itu bukan untuk keperluan pribadinya, bukan untuk kemewahan hidupnya, melainkan dalam memikirkan sahabat-sahabatnya, yang mana sahabat Nabi SAW itu sangat terjaga daripada meminta-minta. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Semua orang yang tidak kenal dengan ashabus suffah mengira ashabus suffah itu orang-orang kaya, subhanallah. Karena apa? Karena mereka menjaga harga dirinya, menjaga keimanannya daripada meminta-minta tadi. Engkau akan menjadi mulia selama engkau tidak pernah meminta bantuan daripada orang tersebut. Jadi orang itu semiskin apapun, kalau dia nggak pernah minta, mulia dia. Tapi sekaya apapun, kalau dia pernah minta, maka dia hina, subhanallah. Jadi jangan pernah sekali-sekali kita tangan di bawah ini. Kalaupun ada daripada kebutuhan yang sangat mendesak, nah itu tadi caranya, subhanallah. Apa caranya? Sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhutang. Namun ada syaratnya hutang tadi, dicatat, ada saksinya, bayarnya tepat waktu. Jangan sampai pada saat hutang dia adalah subhanallah sangat memelas, tapi pada saat bayarnya sangat memales gitu. Dan menggalak Lebih galak dan yang menggalak. berhutang, yang punya hutang dibandingkan orang yang ngutangin tadi. Yang pertama berarti orang yang hutang piutang tidak menjadi tolak ukur keimanannya. Yang kedua, yang menjadi tolak ukur keimanannya adalah ketika dia sudah berhutang tadi. Apakah dia bayar tepat waktu atau dia menunda pembayarannya diiringi dengan kebohongan-kebohongan. Subhanallah. Berarti yang berdosa bukan hutangnya, akan tetapi yang berdosa adalah kebohongan-kebohongan yang dia ciptakan supaya dia bisa menunda pembayarannya. Subhanallah. Maka dari itu yang ketiga, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada luasnya rezeki, tambahan rezeki, dimudahkan dan dijauhkan daripada hutang piutang. Nabi SAW memberikan doa terbebas daripada hutang piutang, akan tetapi dalam redaksinya Nabi meminta Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Minta dulu supaya enggak males-males, subhanallah. Jadi jangan malas buat bekerja, usahakan tangan selalu di atas, bukan meminta, dan insya Allah bukan menjadi tolak ukur orang yang berhutang. Wallahu ta'ala a'lam. Gitu tuh harusnya, makanya saya mau melampiaskan emosi saya. Wih, udah 2 kali kayaknya melampiaskan nih. Kayak demen banget nih arahnya ke pohon mulu. Hei, gak tahu diri lo. Udah dibantuin malah ngomongin di belakang. Besok-besok gua gak mau bantuin lagi lo. Kagak bener. Udah selesai pelampiasannya. Kagak aja sih. Perasaan berapa episode kesini mulu, kasihan nggak ada Bukan salahnya. nih Ustaz Syam. Sebenarnya saya tuh kalau lagi emosi tuh nggak mau nyakitin orang kan. Pohon kan bukan orang kan. Kan pohon kan makhluk Allah juga, Mas. Tapi ini Fadli. plastik yang ini kebetulan. Iya. Jadi saya bisa omelin. Nah, tapi ini orang udah nggak tahu diri. Masalah udah dibantuin. Di belakang malah ngomongin kita. Apakah itu salah satu tanda keimanan dia lemah? Kalau lagi emosi kayak tadi, tarik nafas dulu. Astagfirullahaladzim. Kita bahas setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Saya bawa pulang aja deh buat ngomel-ngomel di rumah.